Ratu Elizabeth II meninggal dunia pukul 7 malam waktu setempat. Ratu Inggris ini tutup usia di Kastil Balmoral, Skotlandia dan dikelilingi oleh keluarganya. Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Wanita yang menjabat sebagai Ratu Inggris selama 70 tahun ini meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia, dikelilingi putra-putri dan cucu cicitnya. Kabar duka ini disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. Kabar duka ini langsung disambut warga London dengan memadati luar istana Buckingham. Mereka merasakan duka mendalam dengan berkumpul di depan istana. Dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, kerajaan Inggris kini dipimpin oleh Raja Charles III yang sebelumnya merupakan putra mahkota atau anak pertama Pangeran Charles. Ratu Elizabeth II bertahta selama 70 tahun. Ratu Elizabeth menegaskan sumpah pengabdiannya seumur hidup kepada Inggris dan persemakmuran yang dibuatnya pada usia 21 tahun. Kepergian Ratu Elizabeth II tidak hanya meninggalkan kedukaan bagi keluarga serta warga Inggris. Penerus kerajaan Inggris yang akan mewarisi tahta menjadi pertanyaan semua pihak. Disebut-sebut Pangeran Charles akan meneruskan kekuasaan kerajaan Inggris setelah kepergian mendiang Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin terlama yang menguasai kerajaan Inggris selama 70 tahun. Elizabeth Alexandra Mary Windsor lahir pada 21 April 1926 di Mayfair, London Pusat. Elizabeth merupakan anak pertama dari Duke dan Duchess of York yang kelak menjadi Raja George VI dan Ratu Elizabeth Ibu Suri. Pada tahun 1947, Putri Elizabeth menikahi Pangeran Philip di Westminster Abbey dan dikaruniai anak Pangeran Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Tahun 1953, Elizabeth II dinobatkan di Westminster Abbey di depan ribuan tamu yang berkumpul. Di tahun 1977, Ratu Elizabeth menegaskan sumpah pengabdiannya seumur hidup kepada Inggris dan persemakmuran yang dibuatnya pada usia 21 tahun. Sebagai raja terlama dalam sejarah, Ratu Elizabeth II membuat pemerintahannya lebih modern dan lebih peka terhadap perubahan publik meski mempertahankan tradisi kerajaan. Ratu Elizabeth II tetap teguh dalam menjalankan kewajiban kerajaan hingga akhir hayatnya. Selama kekuasaannya, Ratu Elizabeth II memiliki 14 Perdana Menteri yang ditempatkan ke dalam kekuasaan selama ia memerintah. Memasuki usia 96 tahun, Ratu Elizabeth mulai kerap mengalami permasalahan kesehatan dan mobilitas. Aktivitas terakhirnya, ia muncul ke permukaan publik saat menunjuk Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Boris Johnson. Meninggalnya Ratu Elizabeth meninggalkan duka bagi para tokoh ternama dunia. Sosok Ratu Elizabeth merupakan sosok yang berhasil menginspirasi dunia. Meninggalnya
Menurutnya, Ratu Elizabeth II meninggalkan duka tak hanya bagi rakyat Inggris, namun sejumlah pemimpin dunia ikut berbelasungkawa. Mulai dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengenang sosok Ratu Elizabeth II. Macron menyebut Ratu Elizabeth II merupakan teman dari Prancis. Selain itu, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo juga menyampaikan duka citanya. Ia berdoa semoga Ratu Elizabeth II dapat beristirahat dengan tenang. Ucapan duka juga datang dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sebelumnya merespon soal kondisi Ratu Elizabeth. Selain itu, ucapan duka datang dari musisi Elton John yang mengenang Ratu Elizabeth sebagai orang yang menginspirasi. Menurutnya, Ratu Elizabeth adalah pemimpin yang baik dan berjasa bagi perjalanan karirnya. Ucapan duka juga datang dari musisi Mick Jagger yang menyebut sangat kehilangan sosok Ratu Elizabeth. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya warga Inggris yang berduka kehilangan pemimpinnya, tetapi warga dunia pun merasa sedih dan berduka dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II. Ucapan duka pun disampaikan oleh para pemimpin dunia mewakili rakyatnya. Family, faith and service has come to an end. This is a morning of sadness for the world, for the Commonwealth and all Australians. It is a day of profound sadness and grief for the royal family, who have lost a beloved mother, grandmother and great-grandmother, the person who for so long was their greatest inner strength. Australian hearts go out to the people of the United Kingdom who mourn today, knowing they will feel they have lost part of what makes their nation whole. It is a time of mourning for the people in Britain, across the Commonwealth. 英国エリザベス2世女王陛下のご崩御の報に接し、深い悲しみを禁じ得ません。日本国政府として英国王室、英国政府および英国国民の皆様に対し、心から哀悼の意を表します。エリザベス2世女王陛下は英国王室史上最長となる The deepest of sorrow that we learn today of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was our Queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. She served us all with strength and wisdom for 70 years as we grew into the diverse, optimistic. Bertahta selama 70 tahun, Ratu Elizabeth menjadi pemimpin dunia yang paling lama memerintah. Tak terhitung negara yang dikunjungi, termasuk Indonesia, dan dalam setiap kunjungan, Ratu Elizabeth selalu mempesona dengan balutan baju yang sangat serasi dengan hiasan kepala, bahkan tas serta sepatu. Bersama Pangeran Philip, Ratu Elizabeth II pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1974. Pasangan muda ini berkunjung ke Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menggunakan kapal pesiar dan pesawat udara. Sang Ratu menggunakan kapal pesiar Kerajaan Royal Yah Britania dari Bali menuju Jakarta, dan ini merupakan peristiwa unik. Selama 70 tahun menjadi penguasa kerajaan Inggris, tak terhitung negara yang dikunjungi dan ratusan pemimpin negara yang ditemuinya. Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-13 yang ditemui Ratu Elizabeth II. Dari sebelumnya Presiden Donald Trump, Barack Obama, Jimmy Carter, John F. Kennedy, hingga Presiden Harry Truman di tahun 1951. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai wanita yang selalu berdandan apik dan serasi di setiap penampilannya. Dalam kunjungan ke berbagai negara, Ratu berputra 3 dan putri 1 ini selalu mengenakan pakaian yang serasi dengan hiasan kepala atau topi, tas dan sepatu. Senyuman yang selalu menghiasi wajahnya menjadi pemandangan indah dalam setiap pertemuannya dengan berbagai kalangan. Tak heran Ratu yang meninggal di usia 96 tahun ini menjadi kecintaan rakyatnya di Kerajaan Inggris dan juga 53 negara yang tergabung dalam negara persemakmuran.
Pemirsa, demi mencari perhatian suami, seorang ibu di Lampung Utara tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.